Masuk, Kak. Oh ya. Ini udah 8 lebih 10, bisa dimulai ya? Ya, Kak. Oke, malam ini aku sama Ocha mau ngebahas UAS Unstrict yang 2021 yang tahun lalu. Langsung aja. Oke, jadi mulai dari nomor satu ya. Ini suara aku jelas atau siapa tahu terlalu kecil atau udah jelas? Jelas, Kak. Oke, jadi mulai dari nomor satu dulu. Di sini ditanyakan untuk struktur di bawah ini hitung perpindahan dan gaya dalam apabila terjadi kenaikan temperatur pada bagian atas. Strukturnya ini 50 derajat, yang bagian bawahnya ini 20 derajat Celcius. Terus diketahui koefisien pemuaiannya itu 0,00001 per derajat Celcius, dan semua batang mempunyai penampang segini. Terus E-nya udah diketahuin. Habis itu, next. Nah, ini tuh kayaknya udah ada juga tadi aku lihat di PPT Pamade yang bagian beban temperatur ya, 7E kalau nggak salah. Itu tuh kurang lebih sama kayak gitu, sama kayak PPT Bapaknya. Di sini kalian sama ngerjain satu-satu dulu. Member satunya itu yang struktur atas, yang dua itu yang struktur bawah. Habis itu kalian definisiin LD-nya, terus node-nya koordinat node-nya gimana, elemen node-nya gimana, terus hitung si K ini, matriks K dulu dari member satu, itu titik satunya itu yang di ini ya, join kedua itu, titik satunya itu. Sorry, gak digambarin. Makanya yang di K1 itu, satunya di ujung. Terus karena yang di dari struktur ini cuma ada satu titik join, jadi makanya cuma langsung aja. Jadi di sini kalian nggak usah nulis semua rumus K-nya ini, jadi langsung aja ke yang pojok kanan bawah yang 4E I per L, terus kalian masukin E-nya berapa, L-nya berapa, berarti kan L-nya dari ini dulu ya, kalian cari Pitagoras ini, yang 5 kuadrat tambah 3 kuadrat, terus diakarin, jadi akar 34, habis itu dapat K1. Nah, terus yang K2-nya juga lakuin yang sama. Di sini berarti 001, 000. Kalian cari di yang satu-satunya aja, berarti itu yang 6, harusnya 6 ya, atau 4. Pokoknya lakuin aja yang sama, habis itu masukin E-nya berapa, L-nya berapa, terus kalian jumlahin buat dapat K strukturnya. Terus habis dapat K strukturnya itu, next. Nanti ini yang rumus dari PPT Bapaknya itu yang di 7E buat nyariin dari si sudut suhu yang diketahui tadi kan yang 50 sama 20, itu kalian cari dulu delta T-nya, pakai ikutin rumus yang di PPT Bapaknya itu. Di sini dimasukin. Yang 15 itu dapat dari yang ini nih, yang gambar silang-silang ini. Dari 50 dikurangi 20 dibagi 2 itu 15. Terus yang satunya dari penjumlahannya 50 tambah 20 dibagi 2 jadi 35. Habis itu nanti nilai si delta T ini bakal dipakai buat nyari si F-nya di member 1 sama member 2. Ini kalian masukin rumusnya. Kalau ini kurang jelas bisa dilihat di PPT Pamadenya ya. Terus yang dari member 1 ini aksialnya itu langsung masukin aja ke rumusnya. Kalau misal bingung yang integral juga, kayaknya PPT Pamade ada yang rumus langsung jadinya kok.
Terus yang di pembahasan 2019 juga nomor satunya tuh mirip kayak gini. Udah dikasih juga ke Faza, nanti minta aja ke Faza. Kurang lebih mirip juga sih soalnya kayak gini. Terus nanti kalian masukin A-nya itu berarti tadi yang diketahui di soal 40 kali 40 dijadiin komputer, dikali E-nya, dikali alfanya itu yang tadi 10 10 pangkat minus 5 yang 0,00001 per derajat Celcius itu. Terus dikali 35 ini dapat dari delta T-nya yang tadi di atas. Hasilnya yang Fem aksilnya itu segini, minus 560 sama 560. Habis itu dari member satu ini juga dicari Fem lenturnya. Rumusnya, kalau bingungnya integral langsung aja rumus yang jadinya ini yang baris keempat. Itu kalian masukin. Di situ L-nya berapa, terus alfanya berapa, kayak tadi sama. Terus kalian dapat hasilnya. Ini baru yang member 1. Terus kalian lakuin juga buat member 2. Nah, sama. Dari aksialnya juga kayak tadi. Hasilnya sama, yang fem aksialnya, terus yang lenturnya juga kalian lakuin yang sama. L-nya kan beda, makanya hasilnya beda. Habis itu, udah kalian dapat, ini tuh ke globalin F kecilnya. Jadi F besar pakai matriks R. R-nya kan yang itu ya, yang cos, min, sin, cos, sama 1. Itu kalian kaliin sama si F-nya. Habis itu dapat deh nanti dari member 1 sama member 2. Tapi gara-gara member 2 itu 0, yang di satunya jadi 0. Kalau yang di member 1 hasilnya minus 32, jadi dijumlahin hasilnya minus 32. Habis itu kalian udah dapat F, karena tadi di strukturnya nggak ada beban luar, kan makanya jadi 0. Jadi kita tambah F-nya itu minus 32. Minus 32 ini sama dengan K kali D. Terus kalian cari D-nya dari minus 32 dibagi sama K. Terus kalian dapat deh, jadi perpindahannya itu minus 4,6 kali 10 pangkat minus 4. Adanya di node kedua. Nah, kalau misalnya masih ada waktu, kalian tuh bisa juga buat nge-cross-checkin lagi. Buat, bentar, di slide selanjutnya. Ini kan kalian udah dapat perpindahannya tuh. Terus kalian di cross-check lagi di member 1. Pakai kayak gini, matriks R, terus dikali D-nya. Dapat D kecilnya, D lokalnya, habis itu dikaliin buat nyari Q kecil, K1 kali D1, hasilnya segini. Habis itu kalian cross-check lagi kalau misalnya, ini kalau opsi masih ada waktunya sih, tapi kalau misalnya udah mepet banget, sampai tadi nemu D juga nggak apa-apa. Di member 2 juga sama, kalian cross-checkin juga dari nilai D yang tadi didapetinnya itu. Next, di slide selanjutnya, kan. Nih, sama. Buat di cross-check itu. Hasilnya, angkanya sama enggak, gitu. Itu mungkin buat nomor 1. Lanjut nomor 2 dulu kali ya. Oke. Kak, mau nanya dulu boleh nggak, Kak? Boleh, boleh. Oh, boleh. Itu boleh ke slide nyari fixed end momen akibat kontribusi lentur suhu. Ini kenapa ada L ya, Kak? Delta T itu bukan cuma 30 dikali 2 Z per H ya, Kak? 30. Kali 2 Z per H. Soalnya kan ini yang diketahui bukan fungsi, dari diketahui fungsi suhu. Kalau di PPT Bapaknya itu yang
Aku tuh ngeliat yang di slide 3. Sama nggak ya PPT kita? Ya Kak, tapi kan itu kayaknya konteksnya karena delta T-nya diketahuinya X per L ya. Sedangkan kalau yang kali ini udah diketahui fungsi suhunya gitu, apa angka suhunya gitu, delta T. Oke, bentar. Ini ding, dari yang slide 6 kayaknya. Aku pas itu ikutin yang di situ. C2Z per H dikali X per L. Oh, oke, oke, oke. Udah paham, Kak. Makasih, Kak. Tapi kayak apa? Walaupun ribet kan kayak integralnya gitu, kalian langsung ikutin yang akhirnya juga nggak apa-apa kok. Kalau misalnya itu jangan kayak terlalu gara-gara mikirnya udah pusing banget terus malah nggak dikerjain. Dia langsung aja pakai yang rumus jadinya gitu di PPT bapaknya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kak, aku mau nanya. Iya, boleh. Mastiin sih sebenarnya yang pas ngebikin matriks, Kak. Bisa ke slide yang matriks, Kak, nggak, Kak? Nah, itu G1-nya yang G2 ini tuh pakai yang itu kan, Kak, yang ada alfa betanya itu kan? Iya, benar. Pakai yang alfa beta. Oke. Terus yang ini apakah yang K12 ini yang di pojok kanan? Oh, itu ini apa? Penjabaran dari kalau nggak pakai alfa sama beta, tapi sama aja kok harusnya. Oh, oke, oke, oke. Thank you ya, Kak. Oke. Kak, itu kayaknya eh, kalau sesuai kuliah sama Pak Made kemarin, kayaknya node 2 itu pendel tuh. Jadi harusnya DOF-nya ada dua. Di kuliah Pak Made sempat disebut. Jadi bakal ada dua DOF. Dia Sama internal release. ini ya, ada momennya juga itu ya. Ya, jadi momennya di kiri sama kanan. Mm-mm. Iya, benar. Tapi tetap kok nanti yang dihituinnya yang apa namanya? Bukan yang momennya gitu. Jadi makanya cuma satu.
Kayak ada lagi yang mau ditanyain? Nomor 1 ini. Oke, harusnya udah aman ya kalau nggak ada yang ditanyain lagi. Kalau gitu lanjut ke Tovan. Oke, lanjut ke nomor 2. Kalau nomor 2 ini kan struktur 3 dimensi. Terus data yang diketahui itu kayak ini, tertulis di layar. Terus ada 4 poin, A, B, C, D. Ini sebenarnya bisa wasting time banget sih kalau kalian nggak tahu cara ngerjain yang rada simple, kayak bapaknya nulis petunjuknya ini, tuliskan bagian vektor dan matriks yang diperlukan saja. Terus di soal ini ada 2 penampang untuk yang kolom sama yang balok atau bracing. Terus juga diperhatikan untuk poin elemen 8 ini tidak menahan momen dalam segala arah untuk kedua ujungnya. Jadi kayak ya internal hinge tapi 2 titik. Jadi sama aja dia kayak rangka batang biasa. Tapi yang lainnya tetap balok kolom atau frame. Terus lanjut. Ini aku bikin sketsa bentuk 3 dimensinya biar enak aja ngelihat penomorannya. Untuk nomorinnya sesuai kaidah yang di Aslam Kasimali, dov dulu baru join yang merah-merah yang bawahnya, yang buat perletakan. Cuman balik ke tadi, sebenarnya perletakan ini kan kayaknya kalian sama Pak Made tuh jarang atau nggak pernah nggak sih namain beginian. Jadi kayak tetap di 000-in aja nggak apa-apa. Cuman ini kayak ya biar kelihatan aja. Terus ini gambarnya kayaknya belum ke update ya. Ini harusnya nanti aku ganti deh. Ini harusnya ada karena dia internal hinge, harusnya ada dov sendiri kan. Terus lanjut, buat local destination array disuruh bikin yang poin A ini buat elemen 1, 5, 8, sama 9. Terus di sini biar cepet itu aku bedain buat yang frame atau kalau di PPT bapaknya itu yang balok kolom sama yang di truss. Soalnya bentuk matriksnya beda kan. Jadi langsung aja susun 159 kayak gini sesuai sama penamaannya. Terus yang truss juga dibikin. Terus kalau udah lanjut poin B, matriks kakak struktur untuk kontribusi elemen 8. Elemen 8 ini kan rangka batang, bukan yang nahan momen. Jadi yang pertama ini cari matriks kekakuannya lokal, matriks kekakuan lokalnya dulu, dicari A-nya dapat sekian, terus koordinat B mulainya sama koordinat E, N-nya di mana. Terus kalau udah cari panjangnya pakai akar X, Y, Z kuadrat, terus dapat sekian meter, terus cari EA per L-nya. Buat EA per L tinggal disubstitusi, nilai-nilainya dapat sekian kilonewton per milimeter. Terus habis gitu cari matriks transformasinya. Di sini yang C1 ini cos theta X, C2 cos theta Y, C3 cos theta Z. Rumusnya yang X E min XB per L, yang Y juga berarti Y E min YB per L, Z-nya juga gitu, terus sudah didapat C1, C2, C3 bisa disusun K0 ini dapat sekian. Terus kalau udah berarti nanti disusun EA per L udah dapat, terus substitusi nilai K0 sama minus K0 kayak gini dimasukin. Terus jangan lupa dinamain sesuai dinomorin sesuai sama local destination array-nya.
Terus kalau udah kan yang penting kan berarti yang ini doang, yang di kotakin biru ini, yang ada local destination array-nya. Berarti tinggal EA per L dikali sama yang di kotakin ini. Terus dapat sekian. Lanjut. Poin C. Matriks konstruktur untuk kontribusi elemen 5. Nah, elemen 5 ini udah masuk ke balok kolom. Dia menahan momen. Kalau di sini informasinya cari dulu A-nya kan sama tadi balok dan bracing. Dapat sekian milimeter kuadrat, terus buat bikin koordinat B sama E-nya. Cuman di sini aku ini kan XB, YB, ZB, cuman biar agak sama kayak PPT Bapaknya bisa diganti. Ini jadi XA, YA, ZA. Terus yang E-nya jadi XB, YB, ZB. Ini biar sama aja sih. Sama kayak gambarnya. Terus habis gitu, cari matriks transformasinya dulu. Yang pertama yang dicari E1-nya. Terus E1-nya langsung aja masukin rumus ini. Didapat sekian. Terus ambil vektor satu satuan dalam bidang 1 dan 2. Kalau ini tuh sebenarnya bisa aja pakai yang matriks satu satuannya itu yang bisa pakai yang dari poin B. Cuman di sini aku pengen coba aja sama atau enggak, dan ternyata sama. Aku ambil titik lain yang di bidang AB, di bidang 1, 2 ini. Ya kalian bisa tarik garis kayak perlahan-lahan gitu lah. Aku tadi pakai bantuan AutoCAD sih. Cuman kayaknya kalau besok ya kalian hitung-hitung aja, pokoknya cari yang sebidang sama sama sumbu 1 dan 2-nya. Hilang. Bentar ya, sorry. Terus habis gitu di sini aku cari X ininya. Ini tadi yang aku cari aku pakai bantuan AutoCAD. Ambil buat vektor pembantu gitu, vektor satu-satuan dicari dulu. X-nya 1,5 meter, Y-nya 0,75 meter, Z-nya 2,5 meter. Terus habis gitu dicari H1, H2, H3 pakai rumus yang di sini. Pakai rumus ini. Terus kalau udah, dicari dulu L-nya, biar dia jadi bisa jadi vektor satu-satuan dulu. Yang ini, LAC ini cara carinya yang tetap aja kayak tadi yang square root, yang kayak cari L ini. Terus habis gitu kalau udah ketemu vektor satu-satuan dalam bidang 1-2-nya kayak gini. Terus habis gitu bisa cari E3-nya. E3-nya itu E1 dikali H. Terus di cross caranya ya kayak cross product biasa. Berarti kalau I yang J K min KJ gitu-gitu. Terus udah ketemu ini, cuman ini belum vektor satu-satuan. Dicari panjangnya dulu. Cari panjangnya sama yang kayak dari square root, kuadrat bla bla bla. Terus dibagi panjang vektornya, baru ketemu vektor satu-satuannya kayak gini. Ini sebenarnya aku kasih biar gampang ngeliatnya, ini yang biru sama yang merah buat ngebedain perkalian crossnya sih yang ini. Terus kalau udah ketemu vektor satu-satuan E3-nya, bisa cari E2. Di sini E2 sama dengan E3 cross E1, terus langsung ketemu. Kebetulan karena aku pakai Excel itu, dia kan akurat, jadi ketemu L-nya langsung 1, berarti dia langsung vektor satu-satuan. Cuman kalau kalian ngerjainnya pakai kalkulator, bisa ada kemungkinan kalian pembulatannya terlalu parah, jadi dia nggak vektor
kalau kalian cari panjang ini belum 1, berarti dia belum jadi vektor satu satuan. Berarti harus kayak yang cari 3 tadi, harus dibagi panjangnya sampai dia jadi vektor satu satuan. Terus kalau udah ketemu, bisa dicari vektor R-nya, E1 transpose, E2 transpose, sama E3 transpose, didapat sekian. Terus berarti R transpose-nya dapat sekian. Terus lanjut. Terus lanjut buat matriks kekakuannya dulu. Buat matriks kekakuan, kalau yang 3 dimensi kan dari yang lokal dulu, koordinat elemen. Berarti kalau yang di PPT Bapaknya itu kan udah kayak dibagi-bagi gitu ya. K1, K3T, min K1 bla 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 bla. Terus ini tuh sebenarnya dari yang local destination array ini bisa kalian simplified, kalian mau ambil yang mana aja. Berarti kan dia ini 6 pertama 0, terus 6 selanjutnya ada di sini. Berarti kayak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, betul sekali. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kelewatan, maaf. Bukan ini. Nah. Enam, terus yang ini kan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang dinomorin aja kan yang ini, yang sesuai local destination array itu. Yang ini berarti langsung aja dicari K1 minus K3 minus K3 transpose sama K2. Karena iya ini ya kayak tinggal ditranspose, berarti kalian tinggal cari 3 bagian dari matriks kekakuan ini. Terus pertama cari K1, I3, I2-nya jangan sampai kebalik. Terus udah tinggal disubstitusi, ketemu sekian. Terus minus K3 yang ini, berarti kan ini udah. Minus K3, tinggal dicari juga, disubstitusi nilai-nilainya. Terus dapat sekian. Terus minus K3 transpose, tinggal yang ini ditranspose. Dapat sekian. Sama K2. Ini udah, berarti K2 tinggal dihitung juga. Dapat sekian. Terus lanjut. Tadi kan masih lokal. Terus buat ngeglobalin, karena dia kan carinya kontribusi elemen dalam kekakuan struktur kan, berarti kekakuan global, berarti tinggal dikali aja sama R transpose, K lokal dikali R. R-nya tadi yang udah didapat yang ini. Terus berarti K1 globalnya sekian, minus K3-nya sekian, minus K3 transpose-nya sekian, sama K2-nya sekian. Terus lanjut buat ke poin D. Poin D ini kan soalnya disuruh apabila beban luar yang bekerja menyebabkan perpindahan titik sekian. Tentukan gaya dalam yang ada di elemen 5. Elemen 5 kan tadi yang C udah dicari beberapa ya isi kekakuannya. Cuman yang poin D ini kita tadi belum hitung yang ini. Ini gak tahu Bapaknya nulis apa, cuman ini kita anggap lambda 2 aja. Soalnya kedua ini udah kepake terus kayak beda gitu isinya. Lambda 2 minus lambda 2-nya dicari, terus ketemu lambda 2-nya sekian, terus tinggal diglobalin juga pakai cara yang sama, R transpose K kali R, ketemu sekian. Terus ya udah, kalau ini aku langsung susun. Cuman nggak tahu sih, aku nggak pernah nyoba pakai kalkulator juga. Bisa matriks 12 kali 12 aku juga nggak tahu.
Terus dan kayaknya bakal buang-buang waktu buat ngitungnya tuh bisa pakai yang perbagian tadi, tetap dibagi 3-3 gitu. 2-3. Seret. Ini. Oke. Iya. Jadi ngitungnya tetap pakai dibagi-bagi kayak tadi, berarti ini kan 3 pertama tuh 0. Berarti ini kan yang ini harusnya nggak kepake. Terus yang ini harusnya juga nggak kepake. Jadi kayaknya yang kepake cuma 2 ini harusnya. 2 bagian. Terus kalau udah berarti berarti dari kan diketahuinya tadi D, berarti cari Q-nya K kali D, terus plus F-nya ini karena nggak ada join load dari strukturnya, nggak diketahuin, nggak ada, berarti ini nggak usah. Berarti tinggal dicari aja, dikali K kali D, ini ketemu sekian. Terus ini disclaimer dulu, kayaknya aku tuh agak kurang teliti di nyusun satuannya. Jadi kalau kalian udah ngerjain terus kayak satuannya ada yang beda dari PPT ini, bilang aja, nanti kayaknya aku bakal koreksi-koreksi lagi, soalnya kayak agak gimana gitu. Ini juga belum aku cek pakai SAP atau apapun, cuman kalau dilihat ini sama ini seimbang, ini seimbang, sama ini seimbang. Terus buat momennya kan kalau mau lihat cek setimbang atau tidaknya pakai harus tinjau satu join, kayak ini ada batang A, batang B, berarti yang ditinjau harus join ini buat cari kesetimbangan momennya, atau bisa pakai struktur keseluruhan. Cuman ya ribet banget. Terus sebenarnya juga kalau ditanya apa namanya, gaya dalam kan harus gambar pribadi diagram, jadi ini kalian gambar aja. Udah. Ada yang mau ditanyain? Kak, aku mau nanya. Iya, silakan. Aku masih bingung sih yang nentuin titik C itu, yang bidang 1, bidang 2. Itu aku belum kebayang. Bisa digambar nggak, Kak? Yang mana? Yang nentuin titik C itu loh tadi, yang yang pas E3 gitu. E3. Oh. Iya. Itu kan nentuin titik C-nya kan, yang XC, Iya. ZC. Nah, itu aku masih belum kebayang gitu, bidang satunya tuh gimana, bidang 2-nya itu gimana gitu. Oke. Bentar ya. Ini udah kelihatan belum ya? Udah, Kak. Nah, kalau aku tuh buat bidang ini, kan tadi itu bidang 1 dan bidang 2. Ini kan elemen yang poin dicari tadi itu yang elemen ini. Bidang 1, bidang 2-nya itu, aduh gimana ya bentuknya. Bidang, bentar. Si ini, terus kalian 90 derajatin,
Red gitu. Jadi kayak dia ada punya sumbu lokalnya dia, kan ada X global, Y global, sumbu X, Y lokalnya, terus kayak kalian, ini berarti sumbu apa? Iya, bidangnya. Aduh, gimana ya ngejelasinnya? Terus kalau udah, aku itu pakai, karena bisa pakai AutoCAD juga sih, jadi sorry. Jadi aku cari-cari di mana yang ngelewatin bidang itu. Bentar. Aku tadi tuh cari-carinya ini. Ini Y-nya ya berarti. Y-nya 750. Terus X-nya berapa nih? X-nya 1500. Terus aku naikin sampai dia tuh masuk ke bidang miringnya ini loh. Begitu. Kebayang nggak ya? Tapi sebenarnya kalau tadi kalian lihat yang di poin B kan disuruh cari ada C1, C2, C3 juga kan? Yang ini. Yang ini. Ini kalau kalian titikin itu bakal satu bidang juga kok. Bentar, aku baca lagi. Oh iya, jadi 3 ini tetap juga satu bidang sama si C-nya tadi. Bentar, ini kayaknya kalau bisa lebih visual. Kebayang nggak ya bidangnya ya? Terus tadi kan titiknya kan di sini. Itu dia kayak masih satu bidang gitu kan, kalau kalian potong terhadap sumbu lokalnya. Ini harusnya udah vektor satu satuan. Jadi ini bisa kalian langsung pakai di ini. Langsung kalian ganti ke sini bisa sebenarnya. 0,57, 0,28, 0,766. Harusnya bisa. Udah kebayang belum ya apa masih kurang? Dari gambar ini sih. Tadi yang nanya. Iya, aku Kak. Oh, Ya iya. lumayan sih. Ntar baca lagi sih. Oke. Udah lumayan kok Kak. Udah lumayan. Oke, sip. Ada yang mau ditanya lagi? Sip. Kak, Ya. itu kan XC, YC, sama ZC kayaknya nentuin dari AutoCAD. Dari apa? Dari AutoCAD bukan? Iya, aku Kalau kalau besok kalau lusa kami ujian kan nggak bisa AutoCAD, itu ada cara manualnya. Gak kebayang soalnya cara iya itu. sih. Kayaknya ada suatu persamaan yang waktu kalian kalkulus dulu kan ada vektor-vektoran tuh. Sebenarnya kan ada cara cari yang sebidang gimana. Kayaknya aku bakal cari-cari lagi juga sih. Kalian ujian masih tanggal berapa sih? 2 hari lagi ya? Iya Kak, lusa. Oh iya. Nanti aku baca-baca lagi juga sih. Atau ada yang jago kalkulus nggak? Ada yang kayak, oh bisa itu dicari yang sebidang, gampang gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Buat yang tadi, buat cara nyarinya, aku baca-baca lagi dulu ya. Cara gampangnya gimana.
nanti menyusul paling aku kasih chat ke Faza. Kak mau nanya Kak. Silakan. Berarti nanti yang dipakai K-nya cuma yang ini aja ya? Yang mana? Ini aku lagi annotate. K-nya cuma yang itu aja kan berarti? Kayaknya yang ini kepake juga deh. Bentar. Tapi kan nol. Segini deh. Kalau aku tadi ngiranya juga bakal segini kan. Terus waktu aku bayangin, ini kan perkalian matriks gitu. Ada bagian ini yang lambda 2 tadi itu kalau nggak salah kepake. Yang lambda 2-nya aja yang kepake bagaimana? Apa? Semuanya, otomatis semuanya kepake ya? Ntar ya. Aku enggak tambah. Bisa sama. Ntar deh. Kita juga, ntar ya. 1, 2, 3. Kan misal gini. Terus ada 1, 2, 3, 4. Udah kan? Ini dimisalin yang ini. K1, K3T, 2, 3, 4. Pokoknya ini disingkat jadi KK kan jadi ini. Terus ditambah lagi sama D-nya. D-nya berarti ini juga disimplify menjadi 3, 3, 3, 3. 1, D2, D3, D4. Terus kan yang 2 ini 0. Terus kan perkalian matriks itu
ini kali ini tambah ini gini gini gini. Berarti kalau yang ini 0, berarti yang harus tuh yang bentar. Ini ada. Oh nggak sih, berarti yang nggak kepake itu yang ini, gitu gak sih? Kalau perkalian matriks. Ya nggak, kalau misal yang 2 ini nggak ada, berarti pas perkalian baris ini ke sini, baris, iya nggak sih? Bentar, sorry. Hmm. Eh, nanti aku coba deh di Excelin. Kalau yang ini ternyata sama aja, berarti yang ini aja. Sorry, agak kering ngerjainnya agak kurang fokus. Oke Kak, lalu pengen nanya di yang soal pertama Kak. Oh iya, Eh, itu kemarin harusnya juga agak faulty pas di tugas. Boleh lihat ke nomor 1 Kak. Nah, slide selanjutnya Kak. Nah, ini yang selanjutnya lagi Kak. Yang pas ngitung fix and aksial aksial ya. yang satu-satu. Eh, nah, ini kan pengerjaannya ngikutin rumusan integralnya Pak Made ya kan? Iya. Oke, lalu boleh next Kak. Pas gitu. Next Kak. Oh, nah ini tadi Kak. Nah, di sini berarti jadinya Q plus F ya Kak? Bukan min F ya? Karena kan kami kemarin tragedi sebelum UTS kan kami selalu ngasumsiinnya plus, ternyata kan harusnya min karena kita asumsinya pakai fem, pokoknya arahnya beda sama bapaknya. Berarti ini pakainya plus ya Kak, harusnya. Kayaknya kalau buat yang suhu ini, aku jujur belum sebegitu baca PPT Bapaknya sih. Eh, paling aku konfirmasi abis tutor langsung deh nanti baca-baca.
Ini yang tanda Q min F atau Q plus F ini ya? Sorry, tadi Iya, Kak. ini tuh lihat di PPT Bapaknya yang PPT 6 elemen campuran, slide 6. Di situ ini sih sama kayak ini. Q sama dengan KD min F. Jadi kalau dipindahin dia jadi plus F. Sama nggak ya PPT-nya? Bedanya yang di PPT 6 ini dia lokal sih. Kalau ini kan global ya. Tapi harusnya sama aja. Berarti yang kali ini acuannya pakai yang eh, P min F ya, Kak. Pakainya P plus F. Tapi kalau misalnya yang kayak solusi UTS kemarin kan, itu kan ada yang P min F gitu. Jadi untuk suhu ini yang pakai integral, kita acuannya pakai P plus F berarti ya, Kak. Iya. Oh, oke, oke. Hmm. Kayaknya plus tuh kalau udah dikaliin sama ini kan kayak di PPT 6 juga dia kan min terus dikalimin kan makanya jadi plus gitu. Di buku juga kayaknya minus deh. Tapi beberapa sumber juga langsung plus itu gara-gara minus di dalamnya langsung dikaliin gitu. Oke, oke, sip. Berarti tugas kemarin harusnya ada salah sih. Karena masih ngerjain pakai acuan kayak biasanya. Yang minus ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih, Kak. Oke, oke, oke. Masih ada yang mau ditanya lagi nggak? Ditunggu sampai 2108 ya?
udah 2108. Kalau ada yang kalau nggak ada yang nanya lagi, mungkin bisa dicukupin aja. Kalau masih ada yang bingung bisa PC aku atau Ocha aja langsung. Oke, teman-teman udah bisa leave. Makasih ya. Terima kasih, Kak.